Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dengar dari jawaban salamnya, saya yakin tahun depan pada berangkat haji. Amin. Yang aminnya paling kenceng berangkat duluan. Amin. Yang nggak ngucapin amin cuma nganterin sampai bandara saja. Insyaallah, jangan mau kalah dong sama Raffi Ahmad ya. Bisa pergi haji bawa ibunya, keluarganya. Insyaallah ibu-ibu IKBM juga tahun depan insyaallah sepi 9 Zulhijjahnya kita ada di Arafah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala Rasulillah al-mab'uts rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safi wa khalilu. Allahumma fasalli wa sallim wa an'im wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Shadaqallahul 'azim. Yang saya hormati, saya muliakan Ibu Ketua I-nya berapa kali? IIKBM, Institut Ikatan Istri Karyawan, Ikatan Istri Karyawan Bank Mandiri. Berarti suami-suami ibu kerjanya di Bank BRI. Di Bank Mandiri, masya Allah ya. Kita sambil di sini jangan lupa juga nyelipin doa untuk suami-suami kita yang bekerja di kantor, semoga dikasih kesehatan, dikasih panjang umur, suami kita bisa mencapai target dari yang diinginkan. Ya, karena kalau nggak mencapai target, takutnya ibu jadi pelampiasan. Ya. Alhamdulillah ibu yang dimuliakan, kita masih dikasih umur panjang ya sampai hari ini. Ini menunjukkan kepada kita bahwa nikmat itu bukan hanya melulu tentang materi. Nikmat yang paling mahal sebenarnya apa? Ketika kita diberikan waktu luang untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Karena banyak orang yang dikasih waktu luang justru malah menghabiskan waktunya di jalan selain kebaikan. Pergi shopping ya, pergi ke luar negeri, punya waktu luang malah nauzubillah min dzalik bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka hati kita dihadirkan ke sini nih, satu nikmat yang paling mahal dari Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun an katsiri minan nas. Ada dua nikmat manusia suka buang nikmat ini, suka menyepelekan nikmat ini. Yang pertama nikmat apa? As-sihhah, sehat. Yang kedua al-faragh, saya masih sehat, begadang. Nggak mau dia menggunakan waktunya untuk tidur, mempersiapkan diri bangun sholat subuh. Ya, dia nggak mau menggunakan waktu luangnya untuk ngaji. Makanya dua nikmat ini hati-hati. Kalau kita dikasih sama Allah Azza wa Jalla, terus gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, kita ngomongin temanya agak serem nih, agak horor, akhir zaman. Ya, ibu semua di sini yakin nggak ada hari kiamat? Benar. Jadi secara logika, kenapa kiamat itu terjadi dan pasti terjadi, dan bahkan bukan hanya orang Islam ibu yang meyakini terjadinya kiamat. Ya, kalau kita lihat agama-agama lain pun mereka yakin adanya kiamat. Namun bedanya kita dibimbing sama wahyu. Bukan sekedar omongan-omongan kosong yang tidak ada dalilnya. Karena Nabi kita SAW kalau udah ngomongin hari kiamat, Nabi SAW dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu bisa buka Quran surat An-Najm ayat 2. Allah berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa
In huwa illa wahyu yuha. Nabi kalau ngomong tidak berdasarkan hawa nafsu. Tapi yang Nabi katakan semuanya dari wahyu yang Allah bimbing kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kiamat itu pasti terjadi dan ini adalah rukun iman. Orang yang ngaku dirinya muslim, dia tidak percaya hari kiamat, mengeluarkan dia dari millah, dari Islam. Hati-hati ya, saya harus yakin adanya kiamat. Oh, saya sholat. Kenapa saya sholat? Nanti hari kiamat di situ ada surga, ada neraka. Saya akan mendapatkan apa yang saya tanam waktu hidup di dunia. Surga. Saya pergi, saya sedekah. Karena di situ ada janji Allah Subhanahu wa taala, satu pintu Allah sediakan untuk orang-orang yang sedekah di surga. Oh, saya takut kalau saya sampai meninggalkan sholat. Karena kalau saya meninggalkan sholat, ada satu neraka namanya neraka Sakor. Ketika Allah tanya kepada penghuni neraka Sakor, kenapa mereka masuk neraka Sakor? Mereka ngasih bocoran sama kita. Ibu mau nggak dapat bocoran dari penghuni neraka? Halo, ini gue pada bengong semua. Tapi alhamdulillah dong, kita udah dapat bocoran duluan. Harusnya senang dong, bahagia dong. Saya sih senang dikasih secret. Kenapa nih mereka masuk neraka Sakor yang begitu azab yang begitu pedih? Kata mereka, alhamdulillah ya, itulah hebatnya kita kalau ngaji. Kalau nggak ngaji kita nggak dapat bocorannya. Hidup semaunya kita. Akhirnya nanti hari kiamat masuk neraka baru kita nyesel. Nyeselnya nggak ada artinya lagi. Nyeselnya nggak ada obatnya lagi. Kenapa? Karena kita udah dikasih Quran, dikasih hadis. Nabi SAW udah diutus ke muka bumi ini. Makanya orang penghuni neraka nggak bisa alasan. Karena fasilitas untuk dia tahu tentang surga dan neraka Allah sudah kasih. Ada namanya YouTube. Di YouTube ada nggak kajian Ustadz? Ada sekarang namanya Instagram. Jujur, suka lewat nggak di beranda kita pengajian? Tausiah. Ada namanya Toktik apa? Nah ini ibu-ibu. Suka lewat nggak? Wah, kajian. Suka FYP, viral. Apa FYP kepanjangannya? Oh gitu ya. Wah, lewat. Nggak ada alasan. Kalau kita nggak jadi muslim yang taat, nggak ada alasan lagi. Oke, ketika mereka dimasukkan ke neraka, ibu bisa buka Quran surat Al-Mulk. Saya pengen kita ngajinya megang handphone, ada Qurannya saya yakin di sini. Handphonenya ada Qurannya kan? Ya, cakep kalau kita ngaji. Kenapa penghuni neraka itu udah nggak bisa punya alasan lagi dia sama Allah, komplain lagi sama Allah nggak bisa. Kenapa? Fasilitas dia untuk dapat hidayah Allah udah kasih. Allah kasih kayak ini pengajian. Ya Allah kasih IKKBM. Ini dikasih kita komunitas yang mengajak kita kebaikan. Jarang. Ya, ada satu gedung, saya nggak mau sebut nama gedung ini. Cerita sama saya sambil menangis, Ustadz Kasyif, setelah 12 tahun baru kami ada pengajian. Makanya bagi siapapun di sini yang punya kesempatan ngaji, bersyukur sama pimpinan kita. Dan katakan sama dia, terima kasih Pak sudah ngadain pengajian. Kenapa gak semua orang bisa dapat kesempatan kayak kita? Ya, ada gedungnya indah begini, ngajinya indah nih. Saking indahnya, enaknya, sejuknya, mata sampai tertutup. Allah itu ngasih kita dua fasilitas untuk kita menjauhkan diri kita dari azab ya neraka, yaitu pendengaran dan akal. Ya, Allah kasih kita pendengaran akal. Gunung segede itu siapa yang bikin? Gak ada satupun arsitek yang bisa bikin gunung merbabu, gunung Merapi, betul apa betul? Gunung Salak, yang adanya di mana Gunung Salak? Saya punya, kami membangun pesantren di Bogor, view-nya Gunung Salak. Saya mau ngajak IKKBM mampir ke situ. Ya, makanya saya nggak mau nikah sama orang Bogor, karena salaknya segede gunung. Apa kata Allah Azza wa Jalla ketika mereka masuk neraka nih? Apa kata Allah Azza wa Jalla? Kamu bukankah datang Rasul ngingetin kamu tentang surga, tentang neraka, tentang akhir zaman? Kenapa kamu keanggilan azan hayya ala sholat nggak ke masjid? Kamu dengar, kamu berakal, kamu S1, S2, S3. Kenapa Qur'annya nggak dibaca? Padahal kamu bisa baca Qur'an, bisa baca terjemahannya. Apa yang dikatakan penghuni neraka? Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka menyalahkan dirinya sendiri. Ya Allah, seandainya dulu hidup di dunia saya mendengar, saya berpikir,
tentang kemahabesaran Engkau ya Allah, maka saya enggak akan menjadi penghuni neraka sa'ir. Fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Mereka ngaku atas dosa mereka masuk neraka sa'ir yang menggelegar azab. Makanya bersyukur sama Allah Azza wa Jalla kita jadi seorang muslim mukmin yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan diantaranya hadir hari ini saya mau ngajarin satu doa. Akhir zaman itu pasti terjadi, yang dimana kita tahu dahsyatnya Ibu ya. Jadi kalau ngomongin kiamat ada dua tandanya, ada tanda besar, ada tanda kecil. Dan itu semua sudah deket. Tanda kiamat itu ada berapa? Dua. Nggak ada yang sedang, besar kecil. Tanda kecilnya apa? Hari kiamat itu terjadi. Tataqarabuz zaman, waktu itu cepat. Saya mau nanya, dulu kita digendong sama ibu kita, masih ada videonya, fotonya. Sekarang kita menggendong anak. Bahkan bukan hanya menggendong anak di sini kayaknya. Nggak ngaku, kok nggak mau ngaku, kenapa? Gendong cucu. Subhanallah, begitu cepat waktu Bunda. Makanya penghuni, mohon maaf lahir dan batin, orang yang sudah mau diwafatkan oleh Allah, detik-detik kematian dia, mereka akan mengatakan apa? Walaupun umurnya 80 tahun, walaupun umurnya 100 tahun, dia menganggap dunia ini sebentar. Ibu bisa buka Quran surat An-Nazi'at ayat yang terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha." Ketika hidup di dunia, mereka menganggap kehidupan di dunia ini cuma seperti tinggal waktu isya atau waktu duha. Waktu duha tadi sebentar, kemarin duha. Sekarang kita sudah hari esoknya. Cepat. Ini tanda hari kiamat. Atau waktu isya tadi malam baru tidur. Subuh tiba-tiba. Walaupun 100 tahun umur kita di dunia ini, Allah kasih kesempatan hidup, sebenarnya pada hakikatnya cuma beberapa jam. Makanya setiap detik nggak boleh mendatangkan kecuali kebaikan dalam hidup kita. Setiap detik harus jadi pahala. Ibu duduk begini dengerin pengajian, subhanallah, malaikat ada di atas kepala ibu mendoakan, Allahumma ighfir laha warhamha, ya Allah ampuni ibu ini, ya Allah rahmati ibu ini. 4 yang ibu dapat yang nggak akan didapat siapapun. Yang pertama, nazalat alaihim sakinah, hati kita dikasih kebahagiaan. Kenapa rumah tangga mohon maaf cekcok suami istri setiap hari? Suami nggak ngaji, istri nggak ngaji, pasti. Suaminya ngaji Quran, istrinya ngaji Quran, so tenang hati kita. Karena yang punya bahagia Allah Azza wa Jalla. Bahagia tidak ada di saldo rekening. Bahagia tidak ada di mobil yang mewah. Bahagia tidak ada di rumah yang mewah. Bahagia adanya di mana? Di mana? Kok pada bengong semua lagi nih? Ada di tempat yang mengingatkan kita kepada Allah. Itu Rasulullah yang janjikan. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum. Orang ngumpul kata Rasulullah, dia duduk mau baca Quran. Kita tadi baca Quran apa enggak saya mau nanya? Bahas surat Al-Mulk Quran apa bukan? Ya aktivitasnya kalau mau mendatangkan bahagia, tenang jiwa, selesai semua masalah kita, problematika kita, baca Quran, mempelajari isinya. Setiap hari ada ayat yang dibaca, ada ayat yang dibahas. Setiap hari ada ayat yang dibaca, ada ayat yang dipelajari. Bahagia pasti. Selain itu nggak bakal bahagia. Itu janji Rasulullah. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Karena bahagia ini yang menciptakan siapa? Allah, yang ngasih Allah. Nggak ada lagi yang bisa ngasih kita bahagia. Suami bukan sumber kebahagiaan. Istri bukan sumber kebahagiaan. Sumber kebahagiaan kita Allah. Gimana caranya biar memancing Allah bahagiakan hati kita? Rasulullah bilang duduk. Kata Rasulullah, duduk, ngaji, baca Quran dan mempelajari isinya. Yang kedua yang kita dapatkan apa? Ghasyiyatuhumur rahmah. Allah kasih kita rahmat, kasih sayang Allah. Kalau udah disayang Allah, ada kelar. Doa-doa apa aja dikabulin. Minta-minta apa aja dikasih. Yang ketiga apa? Hafadhumul malaikat. Allah akan meliputi kita dengan para malaikat. Hidup ini banyak yang gangguin. Betul apa betul? Banyak yang nggak suka sama kita. Ada namanya penyakit ain. Ingat, penyakit apa namanya? Ain, mata jahat. Ya, ngelihat orang dengan mata hasad, timbul ain, orangnya jadi sakit. Untuk melindungi kita, apa? Hadir majelis ta'lim, itu janji Rasulullah. Kemarin ada
istri rektor UIN kena santet. Baca nggak tuh? Masa nggak? Ini kita cerita berita nih yang lagi viral nih. Keluar paku, betul kan? Ibu baca. Keluar apa lagi Bu? Keluar dolar. Keluar paku disantet. Subhanallah. Kalau saya baca hadis ini, ya Allah. Kenapa selama ini kita dijaga dari kayak gitu-gitu guna-guna santet? Bisa jadi ibu-ibu hadir pengajian. Karena di situ ada janji Rasulullah, haffathumul malaika. Allah jaga para malaikat. Hati-hati dalam kehidupan ini. Kita jalan 1 meter, kita nggak tahu apa yang terjadi. Mobil menyambar kita, motor menyambar kita. Pengen dijaga Allah lewat penjagaan para malaikat. Hadir majelis taklim, majelis ilmu. Insya Allah IKKBM besok ngadain lagi pengajian. Siap Bu? Konsumsi sih. Setiap hari nggak ada waktu, kita pengen dijaga. Saya bilang sama suami kita, yang Sabtu Minggu libur, yuk ikut sama saya. Kita ke pengajian masjid kita atau masjid manapun. Hadir. Kita pengen dijaga nggak sama malaikat keluarga kita. Anak kita nggak tahu apa yang terjadi nanti dia dewasa. Kita nggak ada, malaikat jagain anak kita. Dengan apa? Kita suami istri hadir pengajian. Yang di dalamnya Quran dibacain dan dipelajari. Quran dibaca, dipelajari, itu aktivitasnya. Mendatangkan 4 ketenangan, kebahagiaan, rahmat Allah, penjagaan. Malaikat yang keempat apa? Yang terakhir dahsyat. Zakarallahu fi man indahu. Nama kita disebut oleh Allah di hadapan penduduk langit. Kita viralnya nggak di bumi, tapi di langit. Para malaikat yang mengenal kita. Ibu berpikir jadi punya akun Instagram, followernya 100 juta, itu manfaat. Demi Allah nggak ada manfaat kalau nggak mendatangkan kebaikan. Yang manfaat apa? Kalau 100 juta follower kita malaikat. Kenapa? Karena nanti yang mencabut nyawa kita siapa? Malaikat atau manusia? Malaikat. Yang menyabut nyawa kita siapa? Kok ngomongin kematian takut semua ya? Oh, kita udah pasti mati. Yang bicara ini juga pasti udah, saya mau pulang aja. Apa tandanya kita bakal mati? Saya mau kasih lihat nih. Ada 5R, mau kasih informasi. Yang kalau ada 1 aja, berarti kita bakal dapat miss call dari malaikat Israel. Siapa yang mau dapat miss call dari malaikat Israel? Kalau dapat miss call dari malaikat Israel, handphonenya diangkat atau dibuang? Mau buang handphonenya iPhone 15 pasti. Tapi ibu-ibu IKKBM ini jago Bu, hebat, cerdas. Dapat miss call dari malaikat Israel. Assalamualaikum, dengan Ibu Fulana, hari ini jam Ibu. Jawabnya dari Bu. Jawabnya salah sambung. Wah, pinter Ibu ya. Minta maaf, malaikat salah sambung. Jadi tetap nggak mau mati Bu ya. 5R ya. Yang pertama, uban bertabur. Jujur. Udah ubanan bro. Berarti tanda alarm. Biar malaikatnya bingung, rambutnya di. Makanya dalam Islam Bunda minta maaf nih. Hampura hampunten ya. Haram hukumnya mencat rambut dengan warna asal. Ya, kata Rasulullah SAW, ibta'idu anis sawad anil aswad, atau kama qala Nabi SAW. Kalau kita mau warnain rambut, jangan warnainnya pakai hitam. Pakai warna selain hitam. Supaya kita mikir rambut kita udah berubah. Rambut kita berubah sehingga kita sholatnya jadi khusyuk. Ya Allah, ini sholat zuhur terakhir saya. Nangis. Waduh. Konektivitas hatinya kepada Allah begitu dekat. Sholat maghrib, ya Allah, ini maghrib terakhir saya. Khusyuk. Kan kalau ngerasa umurnya panjang, ya Allah, ini imam kelamaan, saya pengen. Kalau tarawih dicari yang kulhu, ya enggak? Kalau yang panjang-panjang dikit, imamnya baca Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dalam hati iki imam gendeng. Kalau imamnya qul huwallahu ahad, Allahus samad, ini imam favorit. Rasulullah SAW Ibu, mudah-mudahan
kita berjumpa dengan Rasulullah di surga. Rasulullah kalau sholat baca Al-Baqarah 1 rakaat, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Masya Allah. Nabi kita Muhammad SAW begitu cintanya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Satu saat Ibnu Abbas ngikutin Rasulullah sholat. Wah, sok-sokan. Ikut Rasulullah sholat di sebelah Rasulullah SAW. Rasulullah sujudnya, rukuknya sama ketika lagi berdiri. Lamanya. Jadi kalau Rasulullah berdiri 2 jam, rukuknya 2 jam. Sehingga ketika ngikutin rukuknya Rasulullah, Ibnu Abbas keluar darah dari hidung, nggak kuat. Manusia yang paling bertakwa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang pertama, uban bertabur. Dalilnya apa? Malaikat datang ke Nabi Idris. Nabi Idris alaihissalam, sekarang waktunya engkau dipanggil sama Allah Azza wa Jalla, ruh kamu akan dicabut. Kata malaikat Idris, wahai Israel, kalau datang tolong kasih saya tanda-tanda. Israel pun ngabarin, Idris, lihat rambut kamu yang tadinya hitam jadi putih, itulah tanda saya akan datang. Insyaallah saya ngomong begini kayaknya langsung ke sawah ini habis. Uban bertabur. Yang kedua apa? Gigi gugur. Umur 30 tahun copot 1 tanda. Kita akan dipanggil Allah. Ada yang copot di sini? Saya punya ibu mertua umurnya 81 tahun. Semua giginya gigi palsu. 1 gigi harganya 20 juta. Dia pasang sudah 23 gigi. Makanya kalau dia lewat, saya bilang ini Kijang Innova lewat. Ini berapa ratus juta. Ini gigi asli kita Bu, Masya Allah mahalnya luar biasa. 1 copot gigi, Allah Azza wa Jalla ingatkan kita. Jangan sombong, kasif. Jangan, gak selamanya kamu muda. Nanti kalaupun kamu umur panjang, kamu keriput, kulit kendur. Makanya uban bertabur, gigi gugur, kulit kendur, mata kabur. Yang pakai kacamata kan gak bisa tidur nanti. Ya, yang kelima, siap-siap dikubur. Kita semua akan menghadapi yang namanya kematian. Dan kematian ini adalah kiamat. Mati itu bukan kiamat. Kata Rasulullah SAW, kematian, banyaknya kematian, kathratul maut, itu adalah tanda kiamat. Itu yang pertanyaan. Kedua, kematian apa yang juga tanda kiamat? Mautul fuj'ah. Matinya dadakan. Pernah lihat nggak orang matinya dadakan? Lagi main bulu tangkis, jatuh. Lagi main futsal, dulu almarhum Benyamin Suaib. Apa ya? Benyamin Suaib kan teman? Basuki. Nah, ini ibu-ibu yang suka nonton insert ini. Sebutin lagi Bu nama artis. Haji Mas Said itu, cepat mendadak. Paginya ngobrol, ya Allah, di paginya kan ngobrol. Kalau mohon maaf lah hampuran, kalau di ICU udah pasang ventilator, kita tinggal doain, bener gak? Husnul khotimah nih. Ini sehat, ngobrol. Siangnya masih chat-chatan WA, calling, sore udah nggak ada. Itu tanda juga akhir kiamat. Ya, tadi kita kemudian lihat peperangan di mana-mana. Suriah perang, Yaman perang, di mana-mana perang. Nah, ini yang sekarang saudara-saudara kita yang dibantai di Palestina, saudara Muslim kita. Ya, kita doakan mudah-mudahan Allah kasih kemenangan. Itu tanda akhir zaman. Bahkan kata Rasulullah SAW, tidak akan terjadi kiamat, la taqumas sa'ah hatta yuqatilal muslimal yahud. Nanti akhir zaman, Bu, tandanya apa? Tidak akan terjadi kiamat sebelum seorang muslim bunuh Yahudi. Nanti Yahudi ngumpet di batu, batunya ngomong sama kita. Ya muslim, ini belakang kita ada Yahudi, bunuh. Sampai batu, ngomong batu aja gak suka sama orang Yahudi Zionis. Alam gak suka, alam semesta nanti akhir zaman. Nanti dia ngumpet di rumah-rumahnya ngomong sama kita. Ini belakang Yahudi. Tapi ada satu pohon yang gak mau ngasih tahu keberadaan Yahudi. Apa nama pohonnya? Siapa yang tahu? Gorqotwa. Siapa yang jawab nih? Siapa yang udah pernah ke Masjidil Aqsa, Ibu?
Belum. Nah, mudah-mudahan ke Masjidil Aqsa. Kalau sholat di Masjidil Haram, pahalanya sekali sholat 100.000 kali sholat masjid lain. Ibu untuk dapetin 1 rakaat aja Masjidil Haram, sholat 100.000 kali di Masjid Istiqlal. Cuma 1 kali pahalanya 100.000 kali sholat. Masjidil Haram. Masjidil Nabawi, sekali sholat di Masjid Nabawi seperti 1000 kali sholat di masjid lain. Pahala sholat di Masjidil Aqsa, sekali sholat di Masjidil Aqsa seperti 500 kali sholat di masjid lain. Mudah-mudahan sebelum kita wafat, kita bisa sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Amin ya Rabbal. Ya, coba deh setahun. Nggak beli kerudung baru dulu. Nggak beli baju baru dulu. Insya Allah bisa. Umrah bisa ke Masjidil Aqsa. Amin ya Rabbal alamin. Tasnya kayaknya ada lemari khusus tasnya, Bu. Untuk nyimpan tas. Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ingin saya sampaikan lagi, tanda kiamat tadi ada yang kecil, ada yang besar. Yang kecil ini ada ratusan jumlahnya. Ratusan jumlahnya. Bahkan Nabi SAW ketika Nabi masih hidup, padahal Nabi 14 abad yang lalu, Nabi bilang apa? Ana wasa'ah kahati. Saya dan hari kiamat jaraknya seperti 2 jari ini. Rasul menunjukkan telunjuk dan jari tengah. Dekat. Sekarang berarti kita makin dekat, makin dekat. Kemudian apa lagi? Tanda kiamat, dan ini tanda yang saya sebut tanda kecil dulu ya. Antara al-hufata al-urata yatatawaluna fil bunyan, kata Nabi. Kamu akan melihat orang yang nggak pakai sendal, nggak pakai baju ya, baju kaos, baju. Nanti mereka akan membangun gedung yang megah. Dan itu terjadi. Ibu lihat negara-negara yang gurun pasir. Negara apa aja tuh? Yang dulunya mereka menggembala unta doang. Dulunya mereka hanya makan kurma, minum air. Negara apa? Negara-negara Arab. Sekarang mereka lihat bangun gedung, kalah New York, kalah Singapura, kalah negara-negara maju. Ada Saudi lagi bikin bangunan terbesar di dunia, namanya Muka'bah. Itu mau dibikin bangunannya kayak Ka'bah segi 4. Itu mall terbesar di dunia. Dulunya kakek moyang mereka pakai sendal, nggak pakai sendal. Bajunya mereka nggak pakai baju. Kata Rasulullah SAW, mereka akan bangga dengan bangunan yang megah. Ada Uni Emirat Arab, namanya apa? Di Dubai, Burj Khalifa. Itu bangunan tertinggi di dunia. Insya Allah. Itu tanda kiamat. Itu tanda-tanda kecil. Ya, kita udah bisa lihat. Kemudian yang selanjutnya apa tanda kiamat yang kecil? Antalidal amatu rabbataha. Budak ngelahirin raja. Budak sahaya melahirkan raja. Ya, kayak kita bisa lihat ya fenomena, mohon maaf lahir dan batin. Ya, budak melahirkan raja, itu tanda kiamat. Itu udah terjadi. Dia anak dari budak sahaya, bukan siapa-siapa. Bukan keturunan raja, tapi melahirkan raja. Itu tanda kiamat. Dan yang pasti apa amalan-amalan agar menjaga kita dari fitnah akhir zaman. Yang pertama pasti mendekatkan diri kepada Allah dengan amal soleh. Udah nggak ada lagi yang lain. Karena ini kita akan dibikin, Bunda, kebaikan itu semu. Yang kita nyangka itu kebaikan ternyata keburukan. Yang harusnya ini keburukan kebaikan. Na'udzubillahi min zalik. Kata Rasulullah SAW, asbaha musliman wa amsa kafir. Dia paginya muslim, sorenya jadi kafir. Na'udzubillahi min zalik. Berubah iman. Gampang murtad. Atau sebaliknya, wa asbaha kafiron wa yumsi mu'minan. Sorenya dia kafir, paginya muslim. Kenapa? Ini bisa terjadi, fenomena ini terjadi. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Mereka jual agama dengan harga murah dari dunia. Saya mohon maaf nih, kita ngomong kan kita nggak boleh menyentuh ranah-ranah lainnya. Kita lihat ya, saudara-saudara kita gampang murtad di Cianjur. Ya, ini fenomena yang harus kita melek. Di Jawa Barat ini lagi sekarang terjadi. Saudara-saudara kita gampang murtad. Dengan apa? Dia jual agamanya, kalau Bunda mau tahu, dengan sekarung beras.
Mau dengan Indomie. Iya. Ini terjadi juga di mana? Bukan hanya Cianjur. Saya pernah pergi ke Gunung Kidul, Yogyakarta. Subhanallahil azim. Dan ini tanda kiamat. Kita orang Muslim yang lihat fenomena ini cocokin sama hadis Nabi, betul semua, ada semua. Nggak ada yang nggak ada tentang fenomena dekatnya kita dengan akhir zaman. Maka yang kita lakukan apa? Beramal soleh, banyakin beramal soleh. Ada peluang beramal soleh, beramal. Peluang sedekah, sedekah. Peluang kita pergi haji, pergi umrah, pergi umrah. Ini doang obatnya. Karena kata Rasulullah SAW, badiru bil a'mali solihat qabla an takuna fitanan kamu zulimil lail. Bersegeralah kalian beramal soleh, gak usah tunda lagi. Gak usah bilang besok saya masih panjang umur. Enggak, kiamat bisa terjadi kapanpun. Seperti kata Rasulullah, kiamat ini nih seperti malam hari. Malam saya mau nanya, kalau nggak ada lampu kelihatan nggak? Lampu yang menerangi nanti benar atau salah, hak dan batil adalah amal soleh. Kata Rasulullah, badiru bil amal, udah bersegera dalam amal soleh. Menyikapi akhir zaman ini dengan amal soleh yang banyak. Baca Quran tiap hari. Keluar kantor bilang sama suami kita, baca Quran dulu. Anak kita sebelum ke sekolah baca Quran dulu. Itu yang menjaga kita dari akhir zaman. Kita khawatir nanti anak kita apa? Masuk fitnah akhir zaman, dia ikut kelompok-kelompok orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi saya sampaikan. Kemudian itu tanda kecil. Kalau tanda besarnya kiamat ada 4 doang. Kalau yang kecil-kecil tuh ada ratusan. Ya. Yang besar apa? Yang pertama, nuzulu Nabiullah Isa. Turunnya Nabi Isa. Ini tanda kiamat udah besar. Ya, kemudian kalau udah Nabi Isa turun, tujuannya apa? Hikmahnya apa? Kata para ulama, Nabi Isa turun nanti akhir zaman untuk agar memberitahu kepada masyarakat, pada umat, bahwa yang membunuh Nabi Isa bukan orang Yahudi. Jadi yang bunuh Nabi Isa Nabi Yahudi, orang-orang Yahudi. Tapi kita tahu, akidah kita orang Islam, Nabi Isa yang dibunuh, mohon maaf, yang disembah itu bukan Nabi Isa, tapi muridnya yang wajahnya serupakan Nabi Isa. Dan ini tanda kiamat kubro, tanda kiamat besar, turunnya Nabi Isa. Nanti dia bilang, saya nggak dibunuh, kata Nabi Isa. Nah, nanti buat orang-orang yang menganggap Nabi Isa Tuhan, Nabi Isa akan ngomong, saya adalah Abdullah, saya hamba Allah. Dan yang dahsyatnya, Nabi Isa ya ketika dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla, ruh dan jasad, diceritakan ruh dan jasad atau ruhnya doang, pernah ada di muka bumi ini ketika Rasulullah Isra Mi'raj. Dan Nabi Isa di akhir zaman pun kembali lagi menjadi makmum Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Nabi akhir zaman siapa? Nabi Muhammad, khataman nabiyyin wal anbiya, penutup para nabi. Seandainya Nabi Isa yang jadi imam, Nabi Muhammad jadi makmum, orang akan menyangka Nabi Isa lah nabi penutup. Padahal bukan. Nabi kita Muhammad SAW, Nabi Muhammad di akhir zaman akan jadi imam. Imam Mahdi akan jadi imam, mohon maaf. Keturunan Nabi Muhammad SAW namanya Imam Mahdi, dialah yang akan jadi imam. Dan Nabi Isa jadi makmum. Nah, ini tanda yang pertama. Ini kiamat kubro. Ini akidah kita. Kemudian yang kedua, muncul manusia-manusia namanya Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj diceritakan ya. Orangnya kecil, Bu. Mohon maaf kalau kita ngomongin kuntet. Kuntet apa bahasa IKKBM-nya? Hah? Bantet. Itu secara fisik bentuknya begitu. Ya. Itu disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Quran surat Al-Kahfi. Inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardi. Ya'juj Ma'juj membuat kerusakan di muka bumi. Ya, musuh kita juga. Kemudian yang ketiga, ini tanda kiamat kubra, munculnya dabah. Apa itu dabah? Hewan besar. Kita nggak tahu, bisa jadi dinosaurus. Allah alam disebutkan hewan besar. Kemudian yang keempat, munculnya namanya dukhon, asap yang menggiring manusia ya. Dan Dajjal. Yang terakhir ini kiamat kubro adalah munculnya Dajjal. Di kepalanya muncul 3 suku kata, 3 huruf ka, fa, ro. Yang bisa ngelihat yang rajin sholat. Yang nggak pernah sholat tuh akan tertutup, nggak bisa baca. Subhanallahiladzim. Ya. Dan kalau dia nyuruh kita milih api, jangan pilih. Kalau dia nyuruh kita milih api, kita pilih. Tapi kalau dia nyuruh kita pilih air, jangan pilih air. Karena air di tangan dia api,
Api di tangan dia adalah air. Saking rancu. Dan ini gambaran-gambaran kita bisa lihat sekarang, Ibu. Kebatilan ditutup sehingga orang mengkamuflase menjadi sesuatu yang bukan kebatilan. Contoh, dulu saya ingat di zaman dulu yang namanya pelacur disebut pelacur, betul apa betul? Sekarang dibikin bagus kata-katanya. Pelacur jadi apa? Nah, ani-ani. Oh iya Bu, ini saya baru tahu dari KKBM ini nih. Ani-ani ya. Dulu kan hina, itu bukan profesi dulu. Oh ini hina. Dan orang akan merasa terkucilkan kalau udah disebut pelacur. Betul apa betul? Sekarang dikamuflase. Sehingga seolah-olah dia bukan hal yang batil. Hal yang biasa-biasa aja. Sekarang namanya apa Bu? PSK. Pekerja seks komersil. Itu contoh bahwa akhir zaman sudah dekat kepada kita semua. Maka yang kita lakukan adalah tadi beramal soleh. Yang kedua, saya mau kasih bocoran. Kalau pengen terhindar dari fitnah Dajjal, jadi seburuk-buruknya manusia yang nanti melihat Dajjal. Syarrun nas man yara Dajjal. Saya buruk-buruk. Na'udzubillah min dzalik. Makanya mudah-mudahan kita mati sebelum ketemu Dajjal. Mau begitu nggak? Saya sih nggak mau ketemu Dajjal. Karena fitnahnya dahsyat. Ibu bisa bayangin ke tangannya bisa keluar air. Bisa keluar makanan. Bisa menghidupkan orang mati. Itu Dajjal. Luar biasa fitnahnya. Iman kita lemah. Ketemu dia kita na'udzubillah takut iman kita lepas. Makanya kita berharap ya Allah. Jangan sampai saya hidup ketemu Dajjal. Matikan saya sebelum ketemu Dajjal. Karena itu seburuk-buruk manusia yang imannya paling lemah lah. Nanti yang banyak hidup dan ketemu Dajjal. Di antara resepnya Rasulullah udah ngasih tahu kita supaya kita nggak ketemu Dajjal atau terhindar dari fitnah Dajjal. Ibu dari sekarang hafalin Quran surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. Ini kata Rasulullah SAW, man qara'a surat Al-Kahfi asyru min awaili surat Al-Kahfi usima minad Dajjal. Siapa yang baca di sini hafalin, maka Allah akan jaga dia dari fitnah Dajjal. Saya yakin di sini nih yang suka baca malam Jumat Kahfi, Jumatan pasti hafal. Bu, Quran Ibu nggak perlu dihafal. Ibu baca sering jadi hafal. Itu hebatnya Quran. Allah berfirman, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir." Quran paling gampang dihafal. Mohon maaf, saya nggak akan menemukan pesantren hafal kitab lain. Tapi pesantren menghafal Quran ada banyak nggak? Saking mudahnya. Anak umur 5 tahun bisa hafal Quran 30 juz. Orang mu'allaf baru masuk Islam hafal 30 juz. Apa gimana bunyinya? Contohnya surat Yasin. Saya yakin ibu ini gak usah buka. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Nggak niat ngafalin. Tapi hafal karena sering dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil. Masya Allah, hafizah semua di sini. Ar-Rahman. Masya Allah. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Bu, nggak usah ada pengajian lagi Bu. Udah hafizah semua ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Amin. Surat Maryam itu Bu. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idz nada rabbahu nidaan khafiyya. Enak itu Bu, surat Maryam. Surat Al-Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. 10 kita hafal, kita baca sekarang, kita terhindar dari fitnah akhir zaman. Fitnah Dajjal yang paling besar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم
ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا 10 kan? 9 إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ lana min amrina rasyada. Baca. Pokoknya malam Jumatan baca. Jangan keluar rumah dulu sebelum baca Suratul Kahfi, menjaga kita dari fitnah Dajjal akhir zaman.